ya. Ustazah, apa hukumnya nabung emas dengan cara nyicil selagi tidak ada denda saat teman-teman mencicil, kalau telat nggak masalah ya. Oke, kan harga diri itu tolong dijawab ya Zah, yang mana? Yang mana? Coba harga diri yang mana nih yang aku jawab? Oke, Ustazah sedekah oke sebentar ya. Ustazah kalau mandi junub airnya dicampur sama air hangat nggak apa-apa. Niat wudu apa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Niat itu boleh pakai bahasa Indonesia Mbak. Niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub. Pakai bahasa Indonesia boleh ya. Sedekah subuh dikasih ke anak boleh, nggak jadi masalah ya. Bolehkah baca sholawat saat haid? Boleh, oke ya. Ustazah, perbedaan Allahumma kfina dengan Allahumma kfini apa? Sama. Kalau fina artinya untuk kita semuanya. Kalau fini adalah untuk saya secara pribadi. Oke. Ustazah jelaskan lagi zakat mal sampai paham. Kalau mau lebih paham, pergi ke YouTube aku aja. Nah, klik di channel YouTube Zakat Nela Luki. Nanti akan muncul video ceramah aku tentang zakat yang sangat detail di sana ya. Di TikTok juga ada tapi pendek-pendek ya. Ustazah, gimana cara ngomong cepat biar kayak Ustazah? Terbaca pula pertanyaan yang sulit ini ya. Gimana cara ngomong cepat seperti Ustazah? Jadi sama dengan membaca cepat. Ketika saya ngomong apa, tapi otak saya udah lebih dulu daripada omongan saya. Sama dengan ketika teman-teman ketik. Misalnya ada yang ngetik nih, Ustazah, apakah boleh membaca Al-Fatihah tapi haid? Itu saya tangkap dulu. Ada di kepala saya, terus dia udah scroll, saya tetap bisa mengingat tulisan yang ada di atas. Jadi memang harus cepat sih teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia pertanyaannya direkam dulu, ceps langsung dijawab walaupun pertanyaannya udah hilang ya. Memang harus lebih fokus sih teman-teman ya, harus lebih fokus dan dibiasakan ya. Ustazah, sujud syukur berapa kali? Satu kali aja cukup kok teman-teman ya. Satu kali aja cukup kok. Ya, sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, atau setelah salam kanan, salam kiri nih. Saat saya menjelaskan saya udah baca pertanyaan lagi. Untuk nanti saya jawab gitu. Jadi disimpan di sini dulu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ustazah, ngaji pakai HP boleh enggak? Boleh tapi jangan dibiasakan karena rosam Quran yang ada di handphone itu beda dengan rosam yang ada di Al-Quran ya. Tentang sujud syukur tadi kita sepakat ya, lakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Pokoknya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud aja, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke. Ustazah, benarkah nanti setelah imam baca Al-Fatihah baru makmum bisa baca? Benar Mbak, aku jelaskan tentang cara sholat berjamaah. Teman-teman share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Cara sholat berjamaah, ketika imamnya baca iftitah maka makmumnya baca iftitah. Iya kan? Tapi seketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya, jadi jika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Oke. Tapi ketika imamnya baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah. Rupanya imamnya belum selesai ayat pendek ya. Sementara makmumnya udah selesai Al-Fatihah. Diam aja, dengerin aja imamnya. Rupanya sebaliknya, imamnya itu udah selesai ayat pendek, kitanya belum selesai Al-Fatihah, ruku langsung ikut imam ya. Ustazah, oke, siap Mbak Mama Iwan ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana caranya taubat kita diterima dan tetap istiqomah? Paksakan. Hal iman wa yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Orang yang istiqomah beriman bukan berarti dia nggak males. Dia malas juga kok Mbak. Cuma masalahnya waktu malas mereka tetap mengerjakannya. Kalau sholat subuh terus kesiangan ya jangan kodo. Langsung sholat di jam berapapun terbangun ya.
Oke, sama-sama. Terima kasih juga yang udah nemenin cuap-cuapnya aku ya. Gimana ngedepin suami yang egois selalu menang sendiri kalau dibantah, jadi istri yang berani ke suami. Oke, coba dipetakan. Mana hal-hal yang layak dibiarkan, mana hal-hal yang layak dibantah. Kalau pendapat yang kita perdebatkan tidak berhubungan kepada nasib masa depan, kepada rejeki, kepada agama kita, itu teknis, abaikan. Mau makan di mana? Di sini atau di sini? Nggak usah berbantahan, terserah aja. Ya, karena dia tidak ada hubungan, dia tidak akan menyebabkan efek resiko. Tapi kalau seandainya kita mau masukkan anak ke pesantren ini atau ke pesantren ini, itu boleh dinegosiasi. Jadi kebanyakan bantah-berbantahan itu terjadi karena semuanya berbantah-bantahan. Padahal dia cuma soal teknis, soal cara aja. Ya, kalau dia cuma soal yang terlalu simple, nggak ada masalah, kita ngeflow aja. Jadi berbantahanlah, bernegosiasilah pada persoalan yang berpengaruh. Nggak perlu semua hal. Cuman sekedar merek AC, ya kan dia maunya ini, kita maunya ini. Nggak perlu, Mbak. Ya, merek apa aja oke. Ya itu teknis, itu nggak ngaruh kemanapun gitu kan. Kalau seandainya AC-nya letaknya di sini atau di sini, itu nggak perlu berbantah-bantahan, nggak ngaruh kepada apapun. Jadi mulai dipetakan kapan saat kita menegosiasi sesuatu, kapan saatnya kita membiarkan sesuatu. Kapan saatnya kita harus memaafkan? Kapan saatnya kita harus memberikan efek jerah? Kapan saat kita harus tegas? Kapan saat kita harus ngeflow aja? Udah mulai cerdas membedakannya. Pelan-pelan ya. Ustazah, oke, anak saya katanya masih penasaran. Berapa pentingnya harga diri? Tolong jelaskan. Di mata manusia nggak terlalu penting, Mbak. Karena seandainya teman-teman semua ini menyukai saya, tapi ternyata saya orangnya jahat, saya orangnya nggak ibadah, saya orangnya bermaksiat, maka saya tetap kok masuk neraka meskipun semua teman-teman ngefans sama saya. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman membenci saya, harga diri saya jatuh di mata teman-teman semuanya. Tapi ternyata saya tetap taat dalam kesendirian. Saya tetap menjadi wanita yang baik-baik, saya tetap masuk surga. Sekalipun semua orang tidak menyukai saya. Jadi sebenarnya di mata manusia tidak terlalu penting, melainkan untuk hal dunia saja. Bagaimana kita lebih baik di mata Allah. Itu yang paling penting. Jangan terlalu meninggikan harga diri di hadapan manusia karena nanti banyak kecewa. Karena tinggi pun kita akan banyak orang yang merendahkan dan tidak mungkin semua orang suka dengan kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita jadi pemimpin yasin saat sedang haid? Nggak masalah, ya kan? Nah, nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu. Kita mapan dibilang cinta dunia, kita miskin dibilang kita males. Kita rajin dibilang kita nggak ada waktu buat keluarga. Kita ada waktu buat keluarga dibilang kita pemalas, maunya main-main aja. Kita cantik dibilang sok cantik. Kita jelek dibilang nggak ngerawat diri. Kita pinter ngomong dibilang cerewet. Kita pendiam dibilang sombong. Nggak bisa, ya nggak bisa. Ya nggak bisa mengharapkan banyaknya orang yang menyukai kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus ke orang-orang yang menyukai kita saja, ya kan? Nah seperti itu ya. Apakah ada orang-orang yang misalnya tidak menyukai aku? Ada, tetapi aku fokus dengan teman-teman dan mensyukuri kehadiran teman-teman untuk bisa kita berteman lebih baik di online. Oke, Ustazah, oke siap Ustazah, gitu ya. Ustazah, orang yang sakit dirawat tidak sadarkan diri, alam sadarnya di mana? Kurang tahu aku di mana letak alam sadarnya. Nanti aku coba chat dia. Tapi yang jelas orang yang tidak sadarkan diri tidak wajib sholat pada saat itu. Dia tidak wajib puasa, dia tidak terkena kewajiban apapun. Tapi di manakah alam sadarnya? Aku coba nanti cari ya. Ustazah, oke. Kami suka sama Ustazah siap. Ya itu cuma contoh misalnya kalau nggak suka kayak gitu kan. Oke, Ustazah, bolehkah Oke, saya udah mulai bangun. Oh siap. Saya udah mulai bangun tahajud masih ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Karena tubuh butuh penyesuaian. Tahajud bukan sekedar soal iman doang, tapi soal fisik Mbak. Itu biasa, fisiknya belum terbiasa saja. Makanya caranya deket-deketkan dulu azan subuh Mbak. Kayak gitu Mbak. Deket-deketkan dulu azan subuh. Ya misalnya azan subuh 4.30 Mbak bisa tahajud di jam 4:10 misalnya. Jadi Mbak puas dulu tidur baru Mbak tahajud. Oke, sama-sama ibu 3 anak ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Sama-sama, terima kasih juga udah nemenin hari-hari aku ya. Oke.
Ustazah, susah banget mau bangun tahajud, susah lah. Kalau sholat tahajud itu mudah, semua orang akan beriman. Wajar kok susah, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Ustazah, perempuan memimpin doa sementara di situ ada beberapa laki-laki. Menurut sebagian pendapat menyatakan boleh kalau laki-lakinya tidak ada yang faqih fiddin. Tapi kalau ada laki-lakinya yang faqih fiddin, maka lebih baik laki-laki. Kayak gitu ya. Nah, coba dilihat laki-lakinya. Ketika ada yang faqih fiddin, bahasa Indonesianya apa ya faqih fiddin? Pokoknya yang ngerti lah cara berdoa, yang ngerti agama, maka dialah yang memimpin doa. Tapi kalau seandainya dia tidak faqih fiddin, maka terpaksalah perempuan memimpinnya. Kalau ustazah gimana? Aku memilih tidak melakukan doa ketika ada laki-laki, aku selalu menawarkan kepada laki-laki. Kecuali dia menyerahkan diri. Tapi kadang-kadang aku juga nggak mau sih, ya. Oke gitu ya, misalnya nih lagi pengajian ibu-ibu, ada satu laki-laki, silahkan bapak doa seperti itu. Karena lebih tahan kepada resikonya ya. Nah, kecuali dia nggak faqih fiddin, maka aku tetap akan melakukan doa. Walaupun selagi bisa aku tolak ya ditolak ya. Ustazah, oke, sedekah subuh dibayar untuk seminggu sekali boleh nggak? Boleh nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau baca doa tahajud belum hafal, boleh dengan baca buku? Nggak ada masalah. Oke. Ustazah, kebanyakan ngeluh penyakit dosa yang zah. Oke. Kalau ngeluh penyakit, lebih tepatnya nggak sekedar dosa sih mbak. Tapi sayang banget kalau kita ngeluh. Karena sakit itu bisa kita jadikan momentum agar dosa kita diampunkan kalau kita bisa bersabar. Ya, dalam dalil dijelaskan bahwa orang yang dikasih Allah sakit dan bersabar dalam sakitnya akan berguguran dosa-dosanya. Jadi kalau seandainya kita kalau seandainya kita mengeluh, sayang dong kita nggak berguguran dosa-dosa kita. Bolehkah meminta saudara untuk gantian ngurusin orang tua? Silahkan mbak, nggak masalah ya, negosiasi aja, saling bekerja sama. Sedekah Jumat tapi masih punya hutang, tergantung kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, boleh kok mbak sedekah. Oke. Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang berbeda karakter? Panjang jawabannya mbak, karena karakter manusia dalam asyahsiyah itu macam-macam. Ada yang sanguinis, korelis, melankolis, pragmatis. Nah, itu beda treatmentnya. Nanti kita bahas di satu waktu di ceramah-ceramahnya aku ya. Yang baru mampir boleh aja klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Tapi terlepas daripada kita berhadapan dengan orang yang beda karakter, yang paling penting adalah semua orang sepakat apapun karakternya ingin dihargai. Semua orang sepakat apapun karakternya nggak ingin merasa terancam. Semua orang sepakat bahwa ketika kita lebih menghargai posisi orang setara di atas kita, itu orang lebih senang apapun karakternya. Makanya jangan menyakiti hati orang lain karena setiap orang berhak dan patut dihargai. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya mertua berpesan disuruh ngajar ngaji anak-anaknya sedangkan ilmu belum siap? Mbak, ngajar ngaji tidak harus banyak ilmu. Balighu anni walau ayah ya. Jadi ajarkan sekemampuan kita. Nggak tunggu cerdas dulu kok baru berilmu. Nggak tunggu profesor dulu kok baru dakwah. Nggak nunggu doktor dulu kok harus dakwah. Tidak ya. Balighu anni walau ayah. Boleh kita menyampaikan kebaikan walaupun satu hal saja. Oke. Ustazah, sama-sama Mbak MM Haneng ya. Bolehkah sedekah subuh kita kasih ke saudara yang membutuhkan? Bebas. Sedekah subuh bebas mau dikasih ke siapapun ya. Mau ke anak, cucu, teman, saudara, orang tua ya. Bebas. Ustazah, sebentar ya. Sebentar, apakah berdosa jika saya ikut dengan suami tapi anak ditinggal di neneknya? Tergantung, kalau neneknya ridho nggak masalah. Tapi kalau neneknya nggak ridho jangan ya. Oke teman-teman, iya beda botolnya doang kok Mbak Kartini, packagingnya aja ya. Sedekah subuh bebas dikasih ke siapa aja. Ustazah tolong jelaskan, gigi permanen kalau kita meninggal nggak apa-apa. Secara hukum gigi itu nggak masalah ya, jadi nggak perlu dibuka kalau kita meninggal ya, karena secara hukum dia doruriyah, alasannya hifzun nafs, menjaga diri, jadi nggak masalah. Teman-teman, apakah aku kecepatan atau cukup? Kecepatan ya, apakah aku kecepatan atau cukup? Kalau kecepatan aku putar ke gigi 2. Ustazah, oke. Cukup ya, siap Bu Wiwi ya.
Bagaimana kalau kita nabung doang di bank untuk pengamanan? Bagus, nabung ya di bank dong. Jadi bank itu boleh dijadikan alat untuk sekedar menyimpan uang. Tapi tidak untuk berhutang yang ada riba. Ya, sekedar dia disimpan saja. Mana mau kita simpan uang lagi? Di atas genteng. Dimakan tikus nanti. Oke ya, pas ya. Ustazah, gimana caranya kalau kangen ponakan almarhum tapi non muslim? Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya sampai di situ saja. Kita tidak boleh mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, agar ditenangkan hatinya gitu ya. Itu nggak bisa. Jangan nyimpan uang di bank Zah. Sekarang bank 2 tahun gak ada transaksi diblokir. Iya. Tapi bisa dihidupkan lagi kalau uangnya dimasukkan kok. Ya. Sekarang pun uang kalau seandainya dia 0 itu dia diblokir sebentar. Tapi kalau masukkan lagi biasanya dia aktif sendiri. Wallahu alam bisawab. Ya. Ustazah, tapi sekarang Oke, dibekukan ya. Itu jadi pilihan teman-teman ya. Tapi kalau uangnya 1 miliar, 2 miliar nyimpan di rumah kan repot juga. Ya kan, misalnya ada orang-orang yang punya uang segitu. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, apa hukumnya perempuan yang pakai anting dalam satu telinga? Nggak ada problem. Masih pakai anting dalam satu telinga, maksudnya gimana Mbak? Ustazah, simpan di bawah tiang rumah aja. Siap Mbak Riyadi, terima kasih ya. Dibelikan emas something good ya. Dibelikan emas something good. Tapi kalau emasnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo, tetap harus simpannya ke SDB, safe deposit box di bank juga, di rumah juga nggak aman, ya kan? Ustazah, sebentar ya. Kenapa menghadapi orang toksik serba salah, ngomong nggak salah? Jadi begini Mbak. Kata Umar bin Khattab, hindari setiap orang yang menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu terluka. Jadi coba teman-teman, 20% apa yang kita lihat akan masuk ke dalam otak kita. 40% yang kita dengar akan masuk ke dalam telinga kita dan masuk ke dalam otak kita. 70% yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam otak kita. Bayangkan kalau lingkungan kita itu orang gak baik. Yang kita dengar gosip, yang kita lihat kemaksiatan, yang kita ucapkan ngomongin orang. Bayangin buruknya karakter kita. Makanya kenapa ustadz guru-guru kita itu nggak pernah kurang ilmu dia. Dia inget aja ilmu yang dia punya. Karena dia nyampaikan terus. 70% secara nggak langsung ketika aku bicara ini adalah menguatkan hafalan. Bayangkan kalau teman-teman ketemu dengan lingkungan yang bikin sebel, yang kalau dia dengar itu nyakitin, nengok muka dia hati kita sakit, kemudian ngomong-ngomong hal-hal yang gak bermanfaat, ya sudah. Dia menjadi sesuatu hal dan dia akan menjadi karakter terus-menerus setiap hari ya. Nauzubillah ya. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah berkurban untuk orang tua yang meninggal? Boleh, yang penting kita udah harus berkurban dulu ya. Ustazah, saya pengen umroh tapi butuh mobil. Mana dulu umroh, Mbak? Kalau dalam hal kebaikan ada niat gak boleh ditunda. Karena besok belum tentu Mbak punya niat lagi. Saya ulang ya, kalau untuk akhirat ada niat jangan ditunda. Karena setan akan menghalanginya. Jadi makanya kan suka ada yang nanya, Ustazah saya umroh dulu atau buat rumah dulu ya? Umroh dulu. Kenapa? Bukan soal uangnya Mbak. Karena besok iman kita belum tentu seperti iman seperti ini. Karena al-iman yazid wa yanqus. Jangan-jangan setelah kita buat rumah iman kita turun. Kita jadi nggak ibadah ya. Kita jadi males, kita jadi hedonis, terlalu cinta dunia, nggak jadi kita. Ya, oke gitu ya. Ustazah, hukumnya perempuan yang pakai anting 2 dalam satu telinga, maksudnya 2 tindi, mubah saja. Ya, yang penting tidak tabaruj, tidak terlalu berlebihan kelihatannya, lain daripada yang lain, kayak gitu maksudnya. Karena tindi dan anting itu tidak diatur secara takhusus. Oke. Ustazah mau nanya, doa apa untuk gadis supaya cepat dapat jodoh? Gadisnya itu minta baca. Anaknya minta baca. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Oke, sebentar ya. Keuntungan hasil jual emas apa itu riba? Ya enggak Mbak. Mbak jual beli emas, itu kan komoditi Mbak.
ketika dia orang beli Mbak kurangin harga, orang jual Mbak naikin harga, itu ujroh, itu jasa. Emas itu jual beli boleh karena dia bukan mata uang, dia komoditas. Yang nggak boleh dijual beli itu adalah mata uang ya. Kita tumpuk, kalau kita beli euro terus setelah harganya tinggi baru kita jual, itu nggak bisa. Iya, nih ada satu nyamuk dan cukup ganggu walaupun dia satu. Ini 2.000 orang nggak ganggu aku. Nyamuk satu ganggu aku. Ustazah, iya, aku dulu umroh tapi belum daftar haji. Nggak apa-apa, Rasulullah pun umroh dulu kok baru haji ya. Ustazah, maaf, lipstick, lipstiknya, terja baca pula guys. Lipstick aku Buttonscraft ya teman-teman ya. Yang saat ini aku pakai Buttonscraft. Nah, Ustazah, oke. Sebentar ya. Kalau puasa hari Sabtu doang boleh nggak? Jangan ya. Jangan puasa Jumat doang dan Sabtu doang ya. Jadi dia harus digandeng dengan Jumat dan Sabtu ya. Ustazah, dicubit nyamuknya ya. Oke, boleh Mbak Yulianti, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kendaraan hasil riba harus dijual nggak? Kalau udah lunas, nikmati, pakai aja. Ke depan jangan buat riba baru lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Oke, aku coba jelaskan sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sujud sahwi adalah sujud kalau lupa rakaat. Misalnya kita lagi sholat nih, kita lupa nih, ini rakaat 3 atau 4 ya. Kita anggap 3 aja dulu. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Duduk diam. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 1 kali sujud, 1 kali baca ya. 1 kali sujud dan 1 kali baca ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya siap ya. Ini bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, apa doa ziarah kubur? Ziarah kubur banyak ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Atau kalau ziarah kubur, tinggal teman-teman baca ayat-ayat pendek, Al-Ikhlas, ayat kursi, An-Nas. Lalu kemudian teman-teman doa pakai bahasa Indonesia. Ustazah, pakai lipstick apakah bisa wudhu? Tergantung. Kalau lipstiknya waterproof, maka teman-teman harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Kalau teman-teman itu pakai lipstik yang tidak waterproof, maka tidak perlu dihapus walaupun dia nggak hilang. Oke ya. Nah, sama dengan teman-teman pakai blush on, pakai apalah namanya nih ya guys, pakai eyeliner ya. Itu kalau seandainya dia waterproof, dia harus dihapus sebelum berwudu ya. Oke, Ustazah. Nah, ini dia. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagaikan taman-taman surga ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat pakai sholat pendek semuakah? Benar. Semua jenis sholat kalau 4 rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek kalau sholat sunnah. Termasuk sholat duha kalau langsung 4 rakaat, tahajud langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, semuanya pakai ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Gimana solusinya melunasi hutang? Udah berusaha jualan tapi nggak bisa untuk bayar hutang. Pelan-pelan berproses dengan lapang hati sambil baca doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya.
Oke, itu doanya ya. Allah, ini doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya. Itu dibaca ya teman-teman supaya lunas dari hutang, dan aku doain teman-teman lunas semua hutang-hutangnya ya. Oke, Ustazah kalau tidak sengaja menyebarkan apa Mbak? Menyebarkan Allahu a'lam bishawab ya. Terlalu cepat tulisannya ya. Teman-teman dimaafin ya. Ustazah, kita nggak boleh menafsirkan mimpi Ustazah. Tapi kata Nabi Yusuf bisa menafsirkan baby yang atau buruk itu dulu Mbak. Dulu Sayyidatina Khadijah pun ketika mimpi ingin kepada Rasulullah juga pergi ke penafsir mimpi namanya Suraqah ya. Suraqah bin Naufal. Tapi sekarang taghyirul ahkam bi taghyir zaman wal makan. Islam udah turun secara sempurna. Tidak perlu juga, tidak ada kesunahan juga Mbak untuk menafsirkan mimpi. Ditafsirkan pun buat apa? Belum tentu juga pasti, buang energi. Udah ikuti aja sunnah. Kalau mimpinya mimpi buruk, auzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup kok Mbak. Ustazah punya hutang tapi mau umroh, gimana? Rezeki dari Allah melalui orang lain. Kalau hutang Mbak masih lama jatuh temponya dan bukan hutang riba, boleh Mbak. Tapi kalau hutangnya hutang riba, tetap mesti bom dulu hutang ribanya. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Melunaskan hutang riba bagian dari menghindarkan dosa. Umroh adalah bagian dari memperbanyak kebaikan. Gimana pun meninggalkan dosa jauh lebih penting dibanding memperbanyak kebaikan. Oke, sebentar ya. Ustazah, hukumnya wudhu dengan berkumur sedangkan makan tidak membatalkan wudhu. Kumur sunnah hukumnya. Oke. Ustazah, anak saya menolak lamaran laki-laki yang kurang baik suka minum-minum. Apakah dosa? Tolaklah. Harus ditolak ya. Tolaklah sebelum dia sebelum dia terlanjur ya. Memilih jodoh boleh kok dipilih ya. Ustazah, doa apa yang bagus untuk jualan? Apapun yang saya jual pasti bangkrut atau habis. Biasanya jualan itu dianggap akan bertahan susah itu 2 tahun pertama. 2 tahun kedua dia mulai slow ya. Nah 1 tahun pertama kalau bisnis rugi itu biasa. 1 tahun pertama. Tapi pelajari manajemen resikonya ya Mbak. Makanya aku tidak menganjurkan berhutang untuk modal. Nah coba Mbak cari jualan yang sesuai dengan keahlian Mbak. Tidak ikut-ikutan orang lain ya kan. Sambil Mbak perbanyak sedekah subuh lalu sholawat. Lalu kemudian jangan lupa sholat duha. Diperbaiki ibadahnya. Dan ingat dalam bisnis ada cash flow. Itu yang paling penting. Sebesar apapun bisnisnya. Tapi tidak bisa memisahkan mana profit, mana omset. Bangkrut pasti ya. Jadi kalau dia omset harus dipisahkan. Profit adalah buat kita. Profit ini kita tabung. Ketika udah tertabung 50%-nya boleh disiram lagi ke omset. Bukan semuanya. Jadi hasil tabungan kita tidak semuanya disiram ke modal. Ingat ada namanya safety uang untuk pengamanan kita ya, yang dihitung dari 6 bulan pengeluaran kita. Harus punya tabungan minimal 6 bulan pengeluaran kita. Misalnya pengeluaran 3 juta. 6 bulan berarti 18 juta, nggak boleh diapa-apain. Biar kalau bangkrut kita bisa nganggur 6 bulan sampai cari kerja yang baru gitu ya. Oke, ada temanku yang dia buka usaha di ini sharing-sharing aja ya. Jarang-jarang nih aku sampaikan ini ya. Dia buka usaha di sebuah kayak mall. Saya tak sampaikan nama mallnya. Satu jualan pakaian umroh ya, alat-alat umroh. Ketika untung gitu ya tahunan, karena lakunya di bulan Ramadan, dia dapat lagi uang misalnya 200 juta. 200 juta nih dia putar lagi, buka lagi toko baru lagi, ngambil lagi barang, dapat lagi untung lagi, dia buka lagi toko baru tadi. Saya udah bilang, saya udah jelaskan, ketika kamu dapat nih contoh aja ya, contoh angkanya. Ketika kamu dapat 200 juta, yang boleh kamu jadikan modal hanya 100. 100 ini adalah safety profit, yaitu uang aman. Kayak gitu kan, uang aman. Karena kalau terjadi apa-apa, kamu masih bisa hidup dengan, oh enggak Nel, bisnis nih uang berputar. Bisnis nih uang harus berputar sejagat raya. Oke, silahkan. Lalu tahun kedua juga seperti itu, profit lagi, buat lagi sampai 6 rukonya.
nggak punya apa-apa, dia nggak punya safety, dia nggak punya namanya uang aman, dana darurat bahasa sederhananya, rupanya terjadi COVID, ambiar semua bangkrut, tutup, pusing. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi minimal 6 bulan pengeluaran kita. Itu udah paling susah banget ya teman-teman ya. Itu udah paling minim banget ya. Nah, jadi hati-hati dalam berbisnis. Pastikan ikuti aturan-aturan Islam seperti amanah dan seterusnya. Ustazah, tapi prakteknya susah Zah. Bisa lah. Kan kalau dipelajari apa yang nggak bisa di dunia ini guys. Aku percaya semua bisa dipelajari gitu. Semua bisa dipelajari ya. Dan aku yakin banget itu semua bisa dipelajari. Nggak ada yang nggak bisa dipelajari di dunia ini. Ya, teman-teman belajar agama. Lama-lama bisa kan sering hadir tiap hari kan? Bener ya? Keuangan bisa dipelajari. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini walaupun kita bukan bidang ahlinya. Semuanya bisa belajar ya. Ustazah, nggak ada yang nggak bisa dipelajari di dunia ini guys. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, sama-sama ya. Semoga lancar lagi usahanya ya. Ustazah, betul gitu ya. Betul Zah, saya setiap ada sisa gajian selalu jadikan aset. Nggak tahu PHK nggak ada pegangan. Benar, makanya ada dalil huwa bataghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita cari kehidupan akhirat, kita sedekah, kita zakat, kita berbagi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kita di dunia. Islam itu agama yang seimbang ya. Oke. Sekarang ekonomi terjun bebas enggak. Berbaik sangka aja sih dengan nasib kita ya. Berbaik sangka dengan takdir kita ya. Kalau ada informasi ekonomi lagi susah-susahnya, udah berbaik sangka. Saya enggak susah kok kayak gitu ya. Enggak, jangan ada di pikiran kita. Sama dengan aku dengan beberapa rekan kerjaku. Nel, prediksi Juni Juli lagi anjlok nih perekonomian. Enggak usah ngomong gitu. Biar apapun yang terjadi fakta kita harus tidak boleh anjlok. Nah seperti itu kan. Nah itu kan mindset. Nggak boleh ya. Dan itu terbukti ketika kita punya prinsip bahwa enggak semua baik-baik aja. Insya Allah dia baik-baik aja. Ya kan. Ustazah, kalau kita dengan sengaja menyebarkan link phishing tanpa kita tahu apa itu, Mbak, link phishing itu apa ya? Coba ya dibantu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, oke, saya nggak bisa bahas itu Mbak estetik karena itu nanti akan memunculkan debatable dan akan ada yang tersakiti kalau aku sampaikan. Ustazah, apakah saya jual aset biar bisa menutupi pengeluaran yang tak terduga? Nggak usah. Selagi masih bisa hidup dengan uang yang ada, hidup dulu sampai pelan-pelan sedikit nabung untuk mengeluarkan dana daruratnya ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, dah aman ya. Oh, jadi cerita uang ini guys. Oke, Ustazah, keutamaan puasa Senin dan Kamis. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan aku pengen saat catatan amalku dibawa, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi nggak apa-apa Zah buat masukan kita siap ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, puasa Senin dan Kamis, di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit ya. Tetapi amal kita ke langit dan kita berharap saat amal itu dibawa kita sedang berpuasa ya. Ustazah, oke, tolong jawab kalau suami tidak mau sholat tapi saya selaku istri mengingatkan dan mendoakannya. Cukup, that's it. Nggak usah nambah-nambah lagi. Doakan, ingatkan. Doakan, ingatkan. Nggak usah nambah-nambah lagi. Ulang terus itu seumur hidup. Tapi kok nggak berubah juga suami saya? Ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Oke? Aku live. Berulang-ulang terus seumur hidup. Ulang. Tapi kok mereka ada yang berubah, ada yang enggak. Itu bukan makanan saya, itu tugasnya Allah. Paham ya? Berulang aja terus, konsisten aja. Oke ya. Ustazah, masih belum paham. Boleh nggak lunasin biaya haji dari pinjaman bank? Jangan. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Niat kita benar, cara kita salah, nggak boleh ya dengan riba ya. Ustazah, kredit mobil itu riba, jelas riba.
Jelas Mbak, pertama ada bunga setiap angsurannya. Yang kedua ada denda kalau Mbak nggak bayar. Yang ketiga kalau Mbak nggak sanggup bayar, mobil Mbak diambil dan uang yang udah Mbak setor tidak dia kembalikan. 3 ini cukup untuk aku mengatakan kredit mobil itu adalah riba. Gimana nih Ustazah, udah terlanjur nih kawan. Cara pertama, kalau ada aset yang lain jual untuk menutupi hutang ribanya. Yang kedua, teman-teman boleh banyakkan penghasilan, kurangi keinginan, selisihnya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Atau yang ketiga, teman-teman bisa tidak telat membayarnya. Karena kalau telat membayarnya semakin banyak ribanya, ya. Nah, tapi tetap berdosa, ya. Tapi semoga Allah mudahkan teman-teman untuk tidak terikat riba. Memang aku berbaik sangka sih teman-teman yang ikut riba itu bukan karena nggak takut dosa, tapi mungkin karena kemarin nggak tahu aja. Oke ya. Oke, kayak gitulah dia teman-teman, riba itu. Kayak gitulah ya kan. Oke, dan ke depan semoga kita bisa semuanya, saya doakan lifestyle cash ya. Untuk gaya hidup cash aja ya, beli motor, beli mobil itu kan gaya hidup ya kan. Nah, cash ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Hutang pada masa dulu masih sama mantan suami. Apakah mantan istri harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab terhadap hutang adalah orang yang berakad. Siapa yang berakad, maka dialah yang membayarnya ya. Karena kan siapa yang berakad. Oke ya. Oke Ustazah, sebentar ya. Oke. Mau jual tanah, melunasi mobil, susah betul lakunya. Ya, jual tanah memang gak mudah. Tapi perbesar konsep peluangnya Mbak. Dimana kita duduk bilang saya jual tanah. Pasang pelang di mana-mana, online, buka, blow up, setiap duduk ngomong, aku jual tanah ya, aku jual tanah, aku jual. Harus dibuka peluangnya. Nggak bisa diem-diem kalau jualan. Ada temanku, Nel, aku jual tanah. Siap. Setahun lagi udah terjual belum tanahmu? Belum. Udah diumumkan belum? Enggak. Aku pasang pamflet. Di mana pamfletnya? Di depan tanahnya. Tanahnya di mana? Di dalam hutan. Ada jalan nggak di sana? Oh, enggak. Siapa yang mau baca pamfletnya? Malaikat Jibril. Nggak bisa. Kalau kita jualan, kita harus ngomong. Ngomong kemana-mana. Aku jual ya, aku jual ya, aku jualan nih. Ini ada tanah nih, aku ada tanah nih, bantu aku ya. Ngomong. Perbesar peluangnya ya. Nah, jualan harus ngomong ya. Sejauh pengalaman aku pada masanya, aku sering jual beli rumah, jual beli rumah, jual, beli tanah, jual. Itu enggak lama teman-teman. Karena aku ngomong terus. Hei, aku jual tanah nih. Kalau ada yang jual tanah di sana, bilang ya aku beli ya. Nanti aku jual lagi. Itu dia enggak lama kok teman-teman. Ngomong kayak gitu ya. Jadi enggak diem kayak gitu ya kan. Nah, ini pasang pamflet. Pamfletnya di pojokan, tanahnya di pojok. Malaikat aja yang lihat kan. Nah, perbesar. Jadi teman-teman mesti ngomong ya kan. Jualan harus ngomong ya. Ada temanku bilang, susah Nel, jualan itu malu. Orang jual yang haram aja pede, masa jual yang halal malu? Enggak boleh. Umat Islam tak boleh malu jualan. Karena itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh sunnah Nabi, dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi Muhammad aja ahli surga berani jualan. Masa orang Islam enggak berani? Oke, walaupun teman-teman walaupun kita susah karena kok peluangnya aja yang belum kita besarkan ya. Ustazah, oke ya, boleh nggak berangkat umroh sistem DP dan cicilan setelah pemberangkatan tapi tanpa bunga? Bentar ya, berangkat umroh sistem DP dan cicilan kalau tanpa bunga nggak masalah Mbak ya, kalau tanpa bunga nggak masalah ya. Jadi jualan rumah, jual tanah harus ngomong ya. 1 orang ngomong ke 5 orang aja udah gimana. Kita ngomong ke 10 orang, 10 orang ngomong ke 5 orang, maka berarti ada 50 orang yang tahu dengan kita cuman ngomong dengan 10 orang. Ya kan seperti itu. Itu konsep peluang dalam ilmu matematika. Ikhtiarnya dinaikin. Oke, aman ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah nabung di bank konvensional? Kalau nabung doang tidak riba ya, dia cuma dijadikan alat pinjam, alat simpan doang ya. Ustazah, bolehkah kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah kalau sholat wajib sendiri di rumah? Boleh banget Mbak. Misalnya
azan zuhur 12:20 kan. Mbak sholat zuhurnya jam 1 kan. Selagi masih ada waktu sholatnya itu boleh Mbak. Selagi masih ada waktu sholatnya itu boleh. Ya misalnya nih kan berarti masih ada tuh waktu sholatnya jam 1 ya. Maka hukumnya sangat boleh ya. Ustazah sebentar ya. Oke iya sebentar ya. Ustazah, habis umroh perekonomian di rumah semakin turun. Nggak ada hubungannya dengan umroh Mbak. Insya Allah nggak masalah. Ntar juga naik lagi kok. Ya Allah nggak akan mungkin zolim kok sama kita. Ustazah, sebentar ya. Oke, dah. Jual rumah karena rumahnya rusak tapi tahu-tahu ada yang telepon mau beli. Nah ya kan rezeki datang dari manapun ya, yang penting kita berbaik sangka. Dan konsep peluang lamar kerjaan juga gitu, banyak kan lamarannya, bila perlu 100, makin banyak lamarannya makin besar peluangnya. Ustazah oke. Qobliyah sama Mbak, qobliyah subuh dengan sholat fajar itu sama aja. Ya, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke? Nah, Ustazah saya punya hutang. Semangat ya. Insya Allah kita bisa anak yang soleh. Ustazah, oke. Kalau orang non muslim doa untuk orang muslim nyampai nggak doanya? Nah kalau kita selaku orang-orang muslim tidak mengharamkan itu. Tapi kalau dalam agama mereka boleh nggak mereka mendoakan kita? Wallahu a'lam bishawab. Zah, bagaimana cara mendampingi anak remaja yang lagi puber? Edukasi sampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak secara langsung. Ustazah, doa agar kita lepas dari sihir. Oh sihir? Oke, kalau udah kena sihir itu coba lakukan ruqyah mandiri. Ya, teman-teman boleh ngambil wudhu, lalu kemudian pakai mukena, lalu kemudian bentang sejadah, ambil air putih, lalu baca ayat-ayat ruqyah. Ya, apa ayat-ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286. Nah, itu lalu airnya diminum ya. Apakah boleh tahajud tanpa tidur dulu? Sangat dianjurkan tidur dulu ya, kecuali teman-teman dalam keadaan memang tidak bisa tidur sama sekali. Ya, boleh dikerjakan jam 10, jam 11, jam 2, terserah. Yang penting usahakan tidur dulu untuk membedakannya dengan sholat lainnya. Zah, jual pulsa termasuk riba? Enggak kan, pakai saldo. Enggak, jual pulsa enggak riba. Hadapun selisih 2.500 itu adalah bagian dari ujroh atau upah ya. Ustazah, kalau haid baca buku Iqra enggak jadi masalah ya. Nah teman-teman yang khawatir akan sihir, khawatir santet, ilmu hitam, orang jahat, orang hipnotis, coba baca ini ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nah ini ayat-ayat ruqyah, aku sematkan di bawah ya, ayat-ayat ruqyah. Jadi bagi teman-teman yang ingin ruqyah mandiri, teman-teman boleh ambil wudhu, lalu kemudian bentang sejadah, sediakan air putih, baca ayat ruqyah ini 3 kali, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286, ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Maka teman-teman lakukan itu 3 kali lalu kemudian airnya diminum ya. Nah, sihir itu ada, makanya kita selalu berdoa wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari wanita penyihir dalam ikatan bukhul ya. Ustazah, aku berdagang karena uangnya bayar di awal, barangnya dikirim belakangan. Oke, barangnya dikirim belakangan, termasuk riba enggak ya? Enggak riba. Yang riba itu adalah kalau dalam belanjaan Mbak itu ada bunganya, kalau Mbak enggak bayar atau telat itu Mbak kena dendanya. Suara aku jelas, hukumnya sholat, hukumnya kalau tidak sengaja nggak apa-apa Pak Al-Ghazali, kalau nggak ya dihentikan aja. Bolehkah sedekah subuh kalau sudah banyak dikasihkan sama anak kandung? Boleh. Sedekah subuh itu boleh ke anak kandung, ke orang tua kandung, boleh ke suami, boleh ke istri, itu bebas aja. Yang namanya sedekah subuh itu adalah bebas gitu ya, adalah bebas ya.
Oke, bebas sedekah subuh, dikasih ke orang tua juga boleh. Ustazah, skip sujud tilawah. Skip tuh maksudnya hilangkan sujud tilawah. Aku takut apakah dosa ya yang aku perbuat akan dipertanggungjawabkan walaupun aku sudah bertaubat. Kalau udah bertaubat tidak dipertanggungjawabkan lagi. Ada dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa kita, ya. Bahwa ada dalil innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik, ya. Bahwa Allah itu akan mengampunkan dosa kecuali dosa syirik, ya. Spill. Doa sujud tilawah. Masya Allah, ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sujud tilawah, teman-teman di dalam Al-Quran itu nanti kalau teman-teman baca Quran ada tanda sejadah di ujungnya, ya kan? Ada tanda sejadah di ujung ayat, letakkan Qurannya lalu sujud. Sujudnya bacaannya ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulin wa quwwatihi, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulin wa quwwatihi. Nah, itulah doa daripada sujud tilawah atau sujud sejadah. Ini aku sematkan, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulin wa quwwatihi, ya. Nah gitu ya teman-teman, ya. Oke, terus ini dihafal aja. Hukumnya adalah sunnah muakkad, ya. Sunnah mendekati wajib, ya. Oke, Ustazah, nggak ada secara khusus Mbak Farida, nggak ada secara khusus doa untuk itu, ya. Nah tapi kalau sujud sejadah atau sujud tilawah ini teman-teman baca aja, ya. Baca sujud, letakkan Qurannya lalu kemudian baca lagi. Kayak gitu caranya, ya. Oke, siap. Aman ya teman-teman, ya. Tanda sejadahnya tahu ya guys. Nah dia yang kayak gini guys, di akhir ayat Al-Quran. Pokoknya dia di akhir ayat ada tanda kayak gini. Ini teman-teman letakkan aja Qurannya lalu sujud, ya. Nah sujudnya ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Namanya adalah sujud tilawah ketika ketemu tanda sejadah atau tanda Al-Quran masjid, ya. Nah berapa kali sujud? 1 kali sujud boleh. Baca yang tadi, letakkan Qurannya lalu kemudian teman-teman lakukan sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Uang fidyah boleh dikasih ke anak yang lagi kekurangan keuangan. Anak kandung nggak bisa. Harus keluar dan dia du'afa, orang yang fakir atau miskin, ya. Oke, fakir atau miskin, ya. Oke. Ustazah, oke. Kenapa Mbak Aswatama? Enggak apa-apa, kullu syai'in hikmah. Kenapa sekarang aku masih jomblo? Mungkin kalau bapak menikah hidupnya mungkin sekarang tidak sebaik ini. Kullu syai'in hikmah. Segala sesuatu tergantung pada ada hikmahnya. Yang penting bapak jangan berzina. Itu aja. Ustazah, oke, pakai niat enggak sujud? Nah, enggak, langsung sujud aja. Ya, ketika ketemu ayat sejadah, teman-teman letakkan Qurannya langsung sujud aja. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Udah gitu aja. Saja, apakah kita salah kalau kita tidak menghutangkan orang yang hobi berhutang? Itu yang benar. Jangan menghutangkan uang kepada beberapa orang. Yang pertama untuk menutupi hutang berikutnya. Yang kedua untuk kebutuhan yang dosa, ya, hutang untuk beli obat terlarang, hutang untuk dugem gitu, ya. Kemudian jangan berhutang untuk pada orang yang kita yakin dia tidak mampu bayar. Dan kemudian jangan berhutangkan uang kepada orang yang kita tahu dia tidak amanah. 4 ini memang nggak boleh Mbak pinjamkan, ya. Ustazah, saya pas ngaji itu ada sejadah, aku baca subhanallah 3 kali nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar. Dagangan sepi. Saya baca apa Ustazah? Kalau dagangan suka sepi, teman-teman nggak apa-apa. Kan kemarin udah pernah tinggi kan, dagangannya udah pernah bagus. Sekarang lagi turun nggak apa-apa. Ntar juga naik lagi kok. Jangan lupa sedekah subuh, kemudian jangan lupa sholat duha, dan kemudian jangan lupa untuk melakukan perbanyak sholawat, ya. Jika kita lupa tahiyat awal sujud sahwi, ya Ustazah, insya Allah Mbak,
dia akan naik dengan sendirinya. Dan jangan lupa syukuri apa yang kita dapat. Oke. Ustazah, duha, kenapa duha Mbak Oma? Ustazah, bacaan niat sholat syuruk. Niat sholat semuanya sama kok Mbak. Hamba tinggal sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mbak cukup hanya dengan melakukan bacaan niatnya, kemudian rakaat dan hukumnya. Apakah nggak sah sholatnya jika pakai celana dalam? Nggak masalah. Yang penting auratnya tertutup ya. Ustazah, cara yang baik menolak hutang. Aku belum bisa minjamin. Udah gitu aja. Masa nggak bisa minjamin? Kamu kan ada uang. Iya ada sih. Cuma aku lagi nggak bisa minjamin aja sekarang. Lagi nggak bisa minjamin uang aja ke siapa-siapa. Halah kamu nggak setia kawan kamu. Terus dia pergi, nggak apa-apa. Kita cuma kehilangan dia, tapi nggak kehilangan uangnya. Jangan dipaksa kalau nggak bisa meminjamkan, daripada nanti jadi bala di belakang ya. Wah, yang khawatirnya itu kalau teman-teman nggak ikhlas, sekedar nggak ikhlas ya udah nggak masalah. Nanti dia akan mengganti di yaumil akhir. Yang aku takut teman-teman cerita kemana-mana. Tuh dia hutang nggak bayar, tuh dia hutang nggak bayar. Teman-teman malah berdosa. Oke? Nah gitu Zah, kalau mau minjamin susah kalau ngomong begitu. Nggak ada susah, coba dulu. Kadang-kadang pikiran kita tidak lebih buruk daripada kenyataan. Nggak ada masalah ya. Ustazah, sah apa tidak sholat kita baca niat tidak berbarengan dengan takbir? Sah, itu nggak ada masalah mau berbarengan mau enggak ya. Ustazah, ada yang utang untuk berobat anak sakit gimana Ustazah? Nah tergantung kemampuan teman-teman. Kalau anaknya sakit, kita tidak pengen dia kenapa-napa, pinjamkanlah atau kasih sedikit semampunya. Ya, tapi kalau dia hutangnya untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting, tahan. Banyak orang sekarang berhutang ke temannya untuk DP mobil. Banyak orang yang berhutang ke temannya untuk DP motor. Nah itu coba dipertimbangkan ya, karena itu riba berarti kita bertolong menolong dalam riba. Saya kalau aku tidak berzina, oke, sebentar ya. Oke, gimana kalau apa Mbak Sanusi kasusnya apa? Ustazah, akhir-akhir ini omset toko menurun, tapi yang minta makin banyak entah dari mana. Itu kan orang minta-minta dalam kontrol kita. Kalau kita mau kasih, ikhlaskan. Kalau kita nggak mau kasih, nggak masalah ya. Omsetnya baru turun kapan? Palingan sebulan 2 bulan. Kemarin kan masih naik. Ya kita syukuri dulu yang kemarin, tenang dulu sekarang. Ke depan juga bakal naik lagi kok. Ya aman aja. Kalau kita melakukan ikhtiar, Allah tidak akan mungkin sia-siakan. Kan maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Yang namanya usaha, apalagi dagang naik turun, ya itu mah biasa aja. Makanya saat di atas, hati-hati dengan uang. Ya, jangan diboros-boroskan. Sehingga saat di bawah, biasa aja. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sebentar, Ustazah, zakat fitrah dikasih ke adik yang kurang mampu. Zakat nggak bisa ke adik kan? Ke adik kandung bisa, karena dia bukan tanggung jawab kita. Zakat bisa ke adik, bisa ke kakak, bisa ke ponakan, bisa ke sepupu. Tapi nggak bisa ke orang tua, nggak bisa ke anak. Oke. Ustazah, mandi wajib harus diakhiri dengan wudhu kah? Nggak juga. Cuma ketika kita mau sholat, habis mandi wajib harus wudhu lagi nggak? Nah ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus wajib wudhu lagi, karena wudhu itu adalah taklif wadai untuk sholat. Karena kita mau sholat kita harus wudhu lagi. Ada yang mengatakan tidak perlu wudhu lagi. Kenapa? Karena kita udah mandi dengan menghilangkan hadas besar kita. Iya kan? Nah ini menjadi perdebatan panjang. Padahal wudhu aja lah susahnya. Kan gak susah. Ustazah, oke, aman ya. Puasa Daud terputus karena haid? Ya iya dong, gak ada masalah. Kalau haid ya putus aja. Nanti kan bisa disambung lagi ya. Oke, gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian Ustazah, sebentar ya. Oke, jamaah Aisyah terlambat saat sholat tahiyat akhir.
kita baru nyampe, kita tahiyat awal Mbak. Kita tahiyat awal. Jadi setiap sholat tahiyat akhirnya cuma satu. Tahiyat awalnya boleh berkali-kali. Contoh misalnya kita terlambat sholat maghrib. Itu pasti ada nanti 2 tahiyat dan 1 tahiyat akhir ya. So 2 tahiyat awal dan 1 tahiyat akhir ya. Ustazah, puasa Daud sama puasa Senin Kamis lebih bagus yang mana? Puasa Daud dong. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one, paling bagus di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud itu udah paling bagus ya. Nah, jadi teman-teman boleh fokus aja ke puasa Daudnya sehingga teman-teman tidak puasa Senin Kamis juga nggak apa-apa. Oke, Ustazah, dengan jatuhnya air wudhu, insya Allah berjatuhan dosa-dosa kita. Benar. Dalam dalil dikatakan siapa yang berwudhu, dan menyempurnakan wudhunya, maka akan berguguran dosa-dosa dari wilayah yang dia wudhukan ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, anak yang tak setaraf, apa? Anak yang tak setaraf. Coba diperbaiki tulisannya ya. Biar aku bisa gampang memahaminya ya. Puasa Daud itu dimulai di hari apa? Kapan pun boleh. Mulai besok pagi pun boleh. Mulai lusa pun boleh. Pokoknya prinsip daripada puasa Daud adalah sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa Daud. Dimulai kapan pun boleh, tapi jangan dimulai Sabtu atau Jumat ya. Ustazah, wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya enggak masalah ya teman-teman ya. Oke, enggak masalah ya. Ntar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau mau sholat malam apa harus izin suami dulu? Enggak ya. Ustazah, aku pernah tidak sengaja nyebarin link dan ternyata itu ada link penipuan. Apakah aku dosa? Tentu tidak kalau nggak sengaja. Ustazah, apakah boleh suami kasih uang tapi kita tidak izin untuk simpan uangnya sedikit dan kita pakai untuk usaha? Enggak masalah. Ketika itu udah dikasih untuk kita, maka dia adalah hak kita. Mau kita apain enggak masalah. Kecuali itu adalah uang bersama. Ustazah, sahkah talak kalau dilakukan dalam keadaan marah? Talak sorry lagi marah jatuh talak. Dalam pengaruh sihir harus dibuktikan dulu secara nyata tingkat kebenarannya. Ustazah, sholat duha bacaannya surat apa yang boleh? Sholat duha itu anjurannya rakaat 1 baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha ya. Rakaat kedua baca ad-duha. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi kalaupun enggak masalah kok. Sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur lebih kurang ya. Jadi rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi itu pun gak wajib, itu pun hanya semacam sunnah saja. Jadi baca surat lain gak masalah. Siap Mbak Virgo. Ustazah, hanya anjuran aja. Ustazah, sebentar ya. Anak yang TK setaraf di luar nikah bisa nggak dapat faraid? Setaraf nih bahasa apa ya teman-teman? Setaraf. Coba ya. Ustazah, ada yang bilang sholat witir boleh dikerjakan 2 rakaat habis isya dan 1 rakaat habis tahajud. Jangan. 2 dan 1 kali duduk aja. Kalau ngambil uang suami bagaimana? Tapi suami nggak menafkahi. Boleh banget. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, Hindun istrinya Abu Sofyan. Ya Rasulullah, suamiku pelit padahal dia mampan. Maka Rasulullah mengatakan, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak perempuanmu dan kebutuhan anak laki-lakimu illa qalil, secukupnya saja. Jadi boleh mengambil uang untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan kalau suaminya pelit secukupnya. Kalau nggak sempat sholat witir 3 rakaat, bolehkah cuma 1 rakaat aja? Boleh. Witir boleh dikerjakan 1 rakaat, nggak masalah ya. Ustazah, sholat witir udah. Kalau wudhu tanpa bacaan apa sah? Memang ada bacaan khusus ketika membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala ketika wudhu. Tapi itu tidak wajib. Itu cuma sunnah saja dan keutamaan saja. Yang penting wudhu itu teman-teman lakukan niatnya.
Melakukan rukunnya. Ada niat, muka, tangan, kepala, kaki. Niat membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Setiap kita membasuh bagian daripada anggota wudhu, maka tidak kita baca, wudhu kita tetap sah ya. Ustazah, oke. Tadi sinyal hilang live-nya. Kalau ngerasa kena sihir atau santet itu doanya apa? Yang tadi aku jelaskan. Oh, tadi hilang. Setelah bertanya hilang sinyalnya. Kalau teman-teman kalau merasa kena sihir atau kena santet atau kena guna-guna kayak gitulah, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya doa. Ini dia doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Bolehkah niat wudhu pakai bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu boleh pakai bahasa Indonesia. Oke ya. Ustazah, oke sebentar. Ya itu dia doanya. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya. Ustazah, kalau halangan baru datang pas pipi keluar, tapi kalau di celana nggak bisa sholat ya. Kalau pada masa Nabi orang mengambilnya dengan kapas untuk memastikan itu udah bersih atau belum. Ustazah, setiap hari habis subuh baca Yasin Fadilah boleh nggak? Silahkan, nggak ada masalah ya. Ustazah, sebentar. Oke, ntar ya. Ustazah, udah ya. Ustazah, boleh nggak kalau sedekah subuh dikumpulkan dulu baru kemudian diberikan hadiah bebas. Sedekah subuh boleh berupa hadiah mukena, boleh berupa masakan, boleh berupa traktir makan kawan, boleh berupa kasih makan kucing, ya boleh berupa apapun. Yang penting untuk orang bebas ya. Ustazah, saya setelah Isya langsung nyambung sholat witir. Untuk berdoa bagusnya kapan? Setelah witir juga boleh. Kalau mau bagusnya Mbak sholat Isya dulu. Terus jangan lupa ba'diyah Isya dulu. Isya lalu kemudian ba'diyah Isya. Baru kemudian teman-teman witir. Jangan lupa untuk ba'diyah Isya. Karena ba'diyah Isya itu hukumnya sunnah mu'akkad ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Boleh Mbak Putri Fizam, silahkan Mbak Putri Fizam. Baca Yasin setiap habis sholat subuh boleh. Tidak ada keharumannya Mbak, tidak diharamkan. Kalau diharamkan pasti aku akan menyampaikan sering ya, nggak apa-apa. Baca Yasin habis zuhur, habis asar, nggak jadi masalah ya. Baca ayat kursi berkali-kali boleh nggak Ustazah? Boleh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh baca ayat kursi berkali-kali? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Coba, Ustazah, oke. Saya sakit lutut, jadi kalau habis sujud kaki nggak benar duduknya, nggak masalah. Itu adalah doruriyah aja, itu hanya darurat saja ya. Nah tapi kalau betul-betul nggak sanggup, boleh kok sholat dalam keadaan duduk nanti. Tapi semoga sanggup ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang, boleh ya. Ustazah, apakah kita terlalu lama di neraka tubuh kita bisa beradaptasi dengan suhu? Sepertinya tidak, karena neraka itu status hukumnya tidak tertahankan ya, karena dia sangat membara. Kalau fisik kita menyesuaikan dengan suhu, itu bukan neraka namanya ya, karena gambaran neraka itu mengerikan ya. Ustazah, kalau wudhu bagian kaki disiram 3 kali boleh nggak? Diusap, dibasuh kalau wudhu ya.
Ustazah, niat puasa Daud gimana? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau orang stroke sholatnya gimana? Boleh kok dalam keadaan berbaring. Nggak masalah kalau dia akalnya sempurna ya. Tapi kalau dia udah pikun dia nggak wajib lagi sholat. Nah, jadi shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Nah, misalnya dia terbaring sakit karena stroke. Nah, kakinya itu menghadap ke teman-teman, pura-puranya arah kiblat. Kakinya menghadap ke teman-teman, lalu kemudian wajahnya diangkat sehingga wajahnya ini betul-betul menghadap kiblat. Jadi mukanya yang ke kiblat, kakinya ke kiblat, dinaikkan wajahnya sehingga wajahnya ke kiblat ya. Ustazah, oke, ibu saya sakit lutut, boleh nggak sih sholatnya pakai kursi? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sekali lagi aku sampaikan, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Jadi boleh kok teman-teman sholat dalam keadaan duduk, oke ya. Ustazah, saya ngumpulin sedekah subuh, saya kasih anak. Boleh, sedekah subuh bebas. Boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke orang tua, boleh dikasih ke teman, boleh dikasih ke istri, boleh dikasih ke suami, bebas ya. Ustazah, oke. Setiap selesai sholat akan kukirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sebenarnya ngirim Al-Fatihah untuk diri sendiri tidak perlu ya Allah aku kirimkan Al-Fatihah untuk diriku, tidak. Sebenarnya dengan kita membaca Al-Fatihah tanpa mewasilahkannya untuk orang lain itu untuk diri kita sendiri. Ya, istighfar kan untuk diri sendiri. Kemudian Al-Fatihah selagi tidak untuk orang lain, tidak perlu kita wasilahkan, itu udah otomatis untuk diri sendiri kok. Oke ya. Ustazah, sholat duha setelah sholat subuh. Sholat duha sesudah sholat subuh, bedakah dengan sholat syuruk? Beda mbak. Ya, dia kan ada 3 jenis sholat mbak. Yang pertama adalah sholat fajar. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Jadi begini mbak. Ada 3 jenis sholat yang dia dekat-dekatan dan orang banyak salah paham. Yang pertama adalah sholat fajar. Dalam dalil dikatakan rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu adalah bagaikan dunia dan seisinya. Kapan itu? Saat matahari masih gelap, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Iya dong. Nah, kemudian yang kedua sholat syuruk, sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Ya, itu adalah sholat syuruk. Matahari muncul belum panas. Orang mengatakan itu awal waktu duha, tapi belum bisa sholat duha. Nah, sholat duha itu bisa dikerjakan saat matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Lebih kurang jam 7.30 atau lebih tepatnya 2,5 jam dari azan subuh, tergantung daripada daerah masing-masing ya. Apakah puasa menghilangkan dosa? Jelas. Puasa apapun secara otomatis menghilangkan dosa. Jadi ada beberapa amal yang bisa mengangkat dosa. Di antaranya adalah berpuasa. Secara otomatis dosa kita akan diampunkan. Yang kedua sedekah ya. Kata Rasulullah SAW, bersedekahlah kalian, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurba. Dalam dalil lain dikatakan sedekahnya kita itu adalah ibarat menghapus dosa, ibarat air yang mematikan api. Jadi puasa, sedekah itu amal yang menghapuskan dosa, termasuk berwudu. Ya, dalam hadis sahih dijelaskan siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia wudukan itu. Dari mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya gitu ya. Nah, itu amalan penghapus dosa. Nanti boleh didengar dan hadir di ceramah-ceramah aku. Aku sering kok ceramah tentang amalan penghapus dosa. Yang penting teman-teman klik pojok kiri atas ya dari live ini, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita bisa terus belajar di akun ini ya.
Ustazah, sebentar ya, ibu sakit stroke memorinya hilang. Pikun nggak wajib sholat. Orang pikun nggak wajib sholat ya. Kemudian orang yang mukallaf, yang tidak mukallaf, orang gila dia tak wajib sholat. Jangan dipaksa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat syuruk itu apa? 1,5 jam dari azan subuh, matahari muncul dan belum mengeluarkan panas. Kalau teman-teman mau, caranya kayak gini. Dalam hadis dikatakan, siapa yang sholat subuh 2 rakaat. Oke, lalu kemudian dia nggak pulang ke rumahnya, dia tetap di masjid. Oke, sampai datang waktu syuruk sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Lalu kemudian dia melakukan sholat syuruk 2 rakaat. Jadi antara subuh dengan syuruk dia tetap di masjid. Entah dia baca Quran, entah dia sholawat, entah dia ingat kekurangan dirinya. Pokoknya dia itikaf di masjid lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pahalanya sama dengan 1 kali haji dan 1 kali umroh. Oke, aman ya. Ustazah, saya di perantauan tidak tahu arah kiblat. Pas saat sholat berpatokan dengan matahari, boleh nggak masalah ya. Ustazah lagi puasa terus batuk hingga muntah. Muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Yang batal itu muntah dengan sengaja. Ustazah, wanita sholat sujudnya seperti sujud laki-laki. Nggak boleh. Bahwa ketiaknya harus tertutup, keningnya harus terbuka ya. Ustazah, sebentar. Apakah wudhu ketika bagian kaki kalau cuma disiram tanpa dipasuh, apakah sah wudhunya? Bagian kaki itu rentan najis, jadi harus dibasuh ya. Nah, apakah sah wudhunya tergantung. Kalau seandainya najisnya hilang sampai hilang warna dan baunya sah, tapi kalau masih tersisa baunya maka dia tidak sah. Misalnya dia habis nginjak kotoran binatang yang status hukumnya najis, kalau dia siram-siram gitu aja apakah sah? Tergantung dia sampai hilang warna dan baunya ya. Untuk kaki berhati-hatilah mengusap, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, bagaimana hukumnya pinjam emas? Boleh, tapi pinjam emas harus bayar emas. Mentraktir kawan, apakah itu sedekah? Sangat, itu sedekah yang cukup besar pahalanya ya. Oke. Ustazah, kalau sholat zuhur itu tetap 4 atau 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat dong ya. Kodonya juga 4 ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat syuruk dan sholat duha beda atau sama? Beda dong. Syuruk itu matahari muncul dan belum mengeluarkan panas. Sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Sementara duha itu matahari muncul dan seperti telah mengeluarkan panas. Sekitar 2,5 jam dari azan subuh. Ustazah, boleh nggak sholat syuruk di rumah bagi perempuan? Secara hukum nggak apa-apa, tapi tidak dapat pahala haji dan umroh. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, teman-teman mesti subuhnya di masjid, lalu iktikaf di masjid, lalu kemudian teman-teman sholat syuruk di masjid, dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Pakai skincare itu boleh nggak sih? Tergantung skincarenya. Kalau halal ya boleh, nggak masalah. Skincare itu kan perawatan, nggak masalah ya. Ustazah, habis wudhu sholat kita minum air putih, batal nggak sholatnya? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Termasuk minum air putih tidak membatalkan wudhu, kecuali minumnya sambil kentut. Nah, itu baru batal. Oke. Ustazah, wanita wajib ke masjid enggak? Jadi begini, perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan juga tidak dilarang ke masjid. Tidak ada larangan wanita ke masjid. Ada dalil bahwa iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan tuh boleh ke masjid walaupun dia tidak diwajibkan ke masjid. Tetapi kalau ke masjid jangan tabarruj ya, jangan berlebih-lebihan, jangan banyak berdandan dan seterusnya. Oke, janganlah banyak mantan di situ ya. Ustazah, oke.
Apakah laki-laki wajib sholat ke masjid? Suatu ketika Rasulullah pernah bilang kepada masyarakat, ketika laki-laki nggak ke masjid akan aku bakar rumahnya. Masya Allah. Nah, seandainya saat itu Rasulullah benar-benar bakar, maka hukum ke masjid bagi laki-laki menjadi fardu ain. Tapi masalahnya Rasulullah tidak membakarnya. Maka turunlah status hukumnya menjadi sunnah muakkad. Walaupun sebagian tetap ada yang mengatakan wajib. Paham ya? Doa ketika minum air zam-zam apapun, ya, apapun boleh, ya. Kalau apa namanya? Yang sering Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan boleh juga. Tapi ingat, zam-zam itu tergantung niat kita. Ketika kita minum zam-zam tujuannya untuk cerdas, maka kita akan makin cerdas. Ketika kita minum zam-zam tujuannya biar kita sehat, maka kita sehat. Minum air zam-zam itu tergantung dengan apa yang kita mau, ya. Ustazah, oke, saya kan jaga toko. Kalau pas Ramadan sholat tarawihnya jam 9. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada suami yang bisa diajak tarawih bareng boleh ya. Ustazah, pejam mata ketika sujud yang lama boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya dengerin Zah sambil masak, siap, oke ya. Ustazah, oke, zikir yang utama setelah sholat subuh. Bebas aja, nggak jadi masalah. Istri puasa, memasakkan untuk suami, gimana? Kalau puasa sunnah, boleh, karena nggak ada kewajiban suami berpuasa. Tapi kalau seandainya suaminya puasa Ramadan, kita puasa Ramadan, lalu suaminya males, kita buatin dia kopi, nggak boleh. Ya, karena kita berarti memfasilitasi dia untuk berdosa. Tapi Mbak puasa Senin dan Kamis, suaminya mau makan nggak puasa, ya buatinlah, kan nggak wajib puasanya. Sementara kalau suaminya puasa wajib, puasa Ramadan, Mbak juga puasa Ramadan, lalu suaminya nggak puasa, Mbak masakkan dia, itu yang nggak boleh. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong-menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan. Ustazah, oke, kalau nangis sujud terakhir boleh nggak? Nangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Selagi tidak bersuara, selagi tidak meratap dan tidak menyebut nama aku, geng. Oke. Ustazah, ya, sebentar ya. Oke. Doa di sujud terakhir boleh dilafazkan atau di dalam hati. Kalau mau dilafazkan boleh pakai bahasa Arab. Doa apa kek? Pakai bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya boleh. Atau Rabbi habli minas solihin boleh. Tapi ini dari wajah-wajahnya wajah Rabbana atina semua. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ustazah, oke gitu ya. Jadi boleh aja teman-teman mau doanya. Ustazah, sebentar ya. Pagi saya dandan dulu. Wah, capcus ya. Setiap pagi saya dandan dulu baru duha. Boleh nggak selesai duha baru berangkat kerja? Sebentar. Wudunya kapan nih? Sebelum dandan atau setelah dandan? Nah, masalahnya make upnya waterproof atau enggak. Kalau make upnya waterproof harus wudhu dulu baru dandan. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, boleh make up dulu baru wudhu. Intinya adalah kalau make up Mbak itu adalah waterproof ya, maka Mbak harus hapus sebelum mengambil wudhu. Setelah itu dandan lagi dan sholat. Jadi masalahnya adalah bukan pada sholatnya dan wudhunya, tapi pada dandannya. Paham nggak teman-teman? Kalau seandainya make upnya waterproof harus dihapus dulu ya sebelum berwudhu. Mbak Ida Raos Shop, sejauh ini belum ada doa khusus, Mbak boleh pakai bahasa Indonesia aja. Ustazah, bila sholat berjemaah di masjid, bolehkah doanya agak sedikit lama sementara orang berjemaah? Boleh Mbak, jadi gini, ini kan sujud bareng-bareng ya Mbak. Nah,
Ya, ini imam nih, Allahu Akbar, udah tahiyat akhir. Kita lamakan aja dulu sujudnya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama betul sampai salam pula imam, ngopi pula dia. Kita masih aja sujud, gitu kan. Nah, ambil doa yang prioritas kalau kita sholat berjemaah. Tapi kalau kita sholat sendiri boleh lebih panjang ya. Saja jika menstruasi sudah nggak keluar merah tapi kuning, belum bisa mandi, belum bisa. Suatu ketika seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah, datang kepada Sayyidatina Aisyah membawa kapas berisi cairan kuning habis dia colek gitu ya. Ya Aisyah, hakaza wa hakaza. Bagaimana dengan ini? Bolehkah saya bersuci? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sabar dulu sampai cairan kuning itu berubah menjadi cairan putih atau bersih total. Oke, Ustazah, bagaimana sholat dalam keadaan sakit, kaki nggak bisa ditekuk, bekas jatuh? Sholatlah dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Oke. Ustazah, doa sujud terakhir dengan bahasa Indonesia. Boleh, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Gitu guys. Oke. Ustazah, oke. Apa hukumnya jika istri dirantau, ayah tinggal bersama ibu dan mertua? Tidak ada masalah, kecuali salah satunya nggak ridho. Kalau dua-duanya ridho, nggak jadi masalah ya. Suara sob, tidak ada doa Arab khusus untuk menyembuhkan OODJ. Kalau mau Mbak doa, lakukan sholat sunat hajat aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah setelah itu doakan pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Ustazah, saya pernah nangis saat sholat sampai terisak. Sholatnya saya batalkan. Terisak enggak masalah. Yang penting tidak bersuara dan mengeluarkan kata. Oke. Ustazah, bila imam baca iftitahnya pendek, makmum bacanya panjang. Saat imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Intinya gini Mbak. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Kan gitu kan. Tapi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Tapi seketika imamnya udah selesai ayat pendek, ternyata makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Intinya adalah saat imam baca Al-Fatihah, Mbak diam ya. Ustazah, apakah makna ketika tahiyat mengangkat jari telunjuk pertanda syahadat dan kesaksian di mata Allah? Ustazah, oke, pergerakan selain gerakan sholat dikarenakan alergi mengambil tisu di depan dan mengusap ingus, nggak masalah ya, asal secukupnya saja atau bawa aja selama sholat. Ingus itu bersin itu tidak membatalkan sholat ya, atau netes ke mukena ingusnya tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau lagi sholat mukena kena kipas dari belakang terbuka, apakah sah sholatnya? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, sama dengan keluar rambut ditutup aja. Tapi kalau teman-teman sholat, hati-hati dengan aurat. Kalau kira-kiranya mukena teman-teman itu yang suka terbang, ya jangan dipakai kalau di dalamnya nggak pakai pakaian yang sempurna.
Teman-teman tahu mukena traveling? Mukena traveling yang cuman segini doang jangan dipakai di rumah. Itu namanya mukena traveling. Mukena yang saat kita traveling. Yang kita udah pakaian sempurna baru kemudian kita pakai tambahan mukena itu di luar. Kalau bisa saat teman-teman di rumah pakailah mukena yang jatuh. Jadi ada mukena yang traveling, ada mukena yang berat, yang jatuh. Karena kadang-kadang di dalam rumah sendiri teman-teman sholat nggak pakai daleman. Ya bajunya suka pontong tangan, bolong pula tuh dasternya. Terus teman-teman pakai mukena traveling, ya lewat lah kawan ya. Jadi mukena traveling itu untuk traveling, mukena di rumah itu untuk di rumah. Nah ini beda, mukena traveling adanya di jok motor, adanya di mobil. Tapi di rumah ya pakailah mukena yang jatuh, nah sehingga aman, lewat lah kawan, iya kan. Pakai daster bolong di dalam, ndak pula pakai daleman. Ya kan, transparan pula. Mukena traveling rata-rata kan transparan. Jadi mukena itu harusnya jatuh kalau dia di rumah. Harus benar-benar milih mukena. Enggak teman-teman pilih cantik, warnanya cantik. Oke, enggak kayak gitu guys. Lihat bahannya dan semuanya ya. Dan enggak mudah itu syariat soalnya tuh mukena ya. Oke. Nah, gitulah guys. Ih, cantik ya, cantik. Jadi nggak bisa betul-betul itu ya. Daster KTB pula tuh. Terus pakai mukena traveling. Atau rambutnya keluar-keluar lagi, nggak pakai anak kerudung ya. Nah, kenapa mukena traveling tuh nggak apa-apa tipis? Karena di dalam kan kita pakai kerudung. Ya kan, terus kita pakai mukena traveling kan nggak apa-apa. Paham nggak kira-kira nih guys? Oh ya kan, anggap aja aku lagi ngomel guys, nggak canda ya. Tapi kalau di rumah kan teman-teman nggak pakai anak kerudung, pakai mukena traveling. Oh, tanggal-tanggal lah rambutnya nih. Kena kipas angin, jungkil balik dia shop. Selesai sudah. Oke ya, pakai yang jatuh kalau di rumah ya. Ustazah, jika salah satu dari 7 anggota tubuh, terbanglah dia ke Sidratul Muntaha. Tulisannya guys. Oke, ini semuanya pengen masuk surga nih ya. Ustazah, apakah sholat hajat dan sholat taubat boleh dilaksanakan? Boleh dilaksanakan kapan saja hajat dan taubat. Benar ya. Benar sekali ya, hajat dan taubat bisa dilaksanakan kapan aja, siang dan malam boleh, kecuali habis asar dan habis subuh ya. Ustazah, kalau doain anak apakah harus sebut nama? Tidak ya. Ustazah, orang yang selalu merendahkan orang lain, gimana hukumnya orang itu? Biar menjadi urusan dia dengan Allah ya. Biar menjadi urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting kita tenang aja. Nggak perlu kita mulia di mata semua orang. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Jadi lebih baik sih kita itu 10 tapi dianggapnya 5. Daripada 5 tapi dianggapnya 10 ya. Di mata orang lain harusnya bagusnya sih kita kelihatan seperti biasa aja. Walaupun kita punya kemampuan yang lebih dari apa yang mereka lihat. Ada baiknya begitu untuk menghindari orang-orang yang hasad. Walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad ya. Jadi jangan sebaliknya gitu ya. Kita kemampuannya 5, orang anggap 20, ujung-ujungnya karena gaya kita, ujung-ujungnya orang hasad kita tidak kuat ya kan. Kayak gitu ya. Ustazah sebentar ya. Cepat sekali komennya, itulah mereka pada pengen masuk surga semua nih mbak ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, kalau basuh wudhu di luar rumah, gak boleh dising-singkan lengan bajunya. Misalnya kita berwudhu di tempat umum, basuh madzoharu minha, basuh muka yang tampak saja. Lengannya saja yang dibasahkan sedikit. Ya, jangan dising-singkan lengan bajunya. Menutup aurat itu sangat wajib. Lalu kemudian kerudungnya aja yang diginikan sedikit. Lalu kemudian kaki. Yang dibasuh di bagian sepatu atau kaos. Tapi kan kondisi ini jarang kan. Ustazah izin ke pasar dulu. Ikut aku. Aku mau ke pasar juga rencananya. Tapi rencana aja guys. Faktanya enggak juga. Ustazah, jika salah satu dari 7 anggota tubuh tidak menyentuh lantai, apakah sah sholat kita?
yang tidak menyentuh lantai itu yang nggak boleh. Sujud tuh pasti nyentuh semua. Gimana Mbak sujud nggak nyentuh semua? Ustazah, apa benar kalau tahiyat tangan tunjuk mata tidak boleh ke tangan tunjuk? Harusnya pindah, ya kan? Jadi gini, kalau Mbak sholat gitu kan, Mbak lihatnya ke tempat sujud. Tapi seketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, Mbak matanya itu beralih ke tempat ketelunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat ke tunjuk, jangan lihat ke masa depan apalagi ke masa lalu. Jadi lihat ke sejadah pas tasyahud, asyhadu an la. Lihat matanya ke sini, lalu kemudian tutup, balikkan lagi matanya ke sejadah. Nanti di kelompok Bu Nur praktek sholat secara munfarid. Praktek sholat sendiri, kalau bisa nanti hadir jam 10.30, mereka minta praktek sholat munfarid ya, sholat sendiri. Oke. Ustazah, oke, sholat apa masih bisa bodoh? Bodoh apa? Ustazah, sholat pakai kaos kaki nggak ada masalah. Laki-laki yang nggak boleh ya. Laki-laki yang nggak boleh ihram saat pakai kaos kaki ya. Ustazah, datang bulanku lancar setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan tersendat. Mau pesan lagi, Oh, pesan madu, kukira pertanyaan lah nih kawan, ya kan? Jadi beliau, oh ya boleh. Nanti belinya minum, nanti beli madu akasia ya. Madu akasia itu kayak haid gak lancar, kemudian kayak keputihan yang membuat teman-teman